Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan kemudahan dalam menunaikan segala kebaikan, dan dilimpahi banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan putra-putri terbaik bangsa dari berbagai latar belakang, termasuk Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pejuang dari Trah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tahun 1868 dan wafat pada tahun 1923. Meskipun tidak sempat terlibat langsung dalam pemerintahan Republik Indonesia, namun warisan pemikiran dan perjuangannya menjadi fondasi penting bagi bangsa ini. Banyak tokoh Muhammadiyah yang berperan besar selama masa perjuangan kemerdekaan dan turut membangun Indonesia setelah merdeka. Beberapa di antaranya adalah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, Jenderal Besar Sudirman, Panglima Perang, Jenderal Besar Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, Adam Malik, Wakil Presiden ketiga Republik Indonesia, Ki Bagus Hadikusumo, anggota BPUPKI, tokoh kunci Piagam Jakarta, Haji Muhammad Rosidi, Menteri Agama pertama, Buya Hamka, ulama dan sastrawan, Ketua MUI atau Majelis Ulama Indonesia pertama, dan Muhammad Rum, Wakil Perdana Menteri, pimpinan delegasi perjanjian Rum-Royan. Tokoh lain yang juga berjasa adalah Kasman Singotimejo, Ketua Kenip Komite Nasional Indonesia Pusat, Jaksa Agung, Haji Agus Salim, Panitia 9, Menteri Luar Negeri, Abdul Rahman Baswedan, anggota BPUPKI, Menteri Muda Penerangan, Abdul Kahar Muzakir, anggota BPUPKI, akademisi, Ngani Wartabune, anggota MPRS dan DPA, Andi Sultan Daeng Raja, Kongres Pemuda 1928, PPKI, Bupati Daerah Bantaeng, Teuku Haji Muhammad Hasan, Gubernur pertama Provinsi Sumatera, Wakil Ketua Senat RIS, Lafran Pane, akademisi, pendiri HMI, dan masih banyak lagi, termasuk Siti Walidah, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri organisasi Aisyah, dan Fatmawati, Ibu Negara pertama. Saudara sekalian, kali ini saya ingin menyampaikan riwayat Insinyur Soekarno, anggota Muhammadiyah yang juga proklamator kemerdekaan, Panglima Revolusi, dan Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1966. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dari pasangan Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Saat lahir, ia diberi nama Kusno Sosrodihardjo yang kemudian berganti menjadi Soekarno yang terkenal juga sebagai Bung Karno. Pada tahun 1938, Bung Karno resmi bergabung sebagai anggota Muhammadiyah dan sempat menjadi pengurus pendidikan Muhammadiyah di Bengkulu. Pertemuan pertamanya dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan terjadi pada tahun 1916 di Surabaya, saat Soekarno masih remaja, usia sekitar 16 tahun, ketika ia tinggal atau indekos di rumah Haji Umar Said, HOS Cokraminoto, Ketua Sarekat Islam yang juga teman Sukemi, ayah Bung Karno. Di lingkungan itu, ia sering mendengar tabligh Ahmad Dahlan dan berdiskusi dengan para aktivis Sarekat Islam. Bung Karno mengaku sangat terkesan dengan pemikiran Ahmad Dahlan yang memadukan Islam dan modernitas. Bung Karno mengakui bahwa Muhammadiyah sejalan dengan alam pikiran dirinya, yakni menghadirkan Islam yang progresif. Saat Muhammadiyah menggelar muktamar tahun 1962, bertepatan dengan setengah abad Muhammadiyah, Bung Karno hadir sebagai presiden dan membuka pidatonya dengan mengatakan, "Memang benar, saudara-saudara, sampai sekarang saya masih anggota Muhammadiyah." Ungkapan itu disambut tepuk tangan para muktamirin. Tahun 1946 saya minta jangan dicoret nama saya dari Muhammadiyah, kisahnya. Cuma anehnya, sejak saya menjadi Presiden Republik Indonesia, saya belum pernah ditagih kontribusi.
Jadi saya minta agar supaya sejak sekarang ditagihlah kontribusi saya itu, lanjut Bung Karno. Dalam kesempatan itu Bung Karno juga menyampaikan keyakinannya bahwa ada hubungan yang erat antara pembangunan agama dengan pembangunan tanah air, bangsa, negara, dan masyarakat. Maka karena itu makin lama saya makin mencintai Muhammadiyah, katanya. Pada bagian lain pidatonya, Bung Karno menginginkan jenazahnya dikafani dengan bendera Muhammadiyah. Ingin dikubur dengan membawa nama Muhammadiyah di kain kafan, katanya. Bagi Muhammadiyah, Bung Karno juga istimewa. Terbukti pada tanggal 10 April tahun 1965, dia dianugerahi Bintang Muhammadiyah. Bintang itu dibuat dari bahan emas murni, disematkan di dada kanan Bung Karno oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah pada saat itu, Kiai Haji Badawi. Acara dilangsungkan di Istana Merdeka. Bintang Muhammadiyah merupakan satu-satunya bintang dan hanya diberikan kepada Bung Karno. Presiden pertama itu pun terharu dengan penganugerahan itu. Ketertarikan Bung Karno terhadap Muhammadiyah terbukti bukan hanya retorika. Hingga kini Muhammadiyah berkembang sebagai organisasi Islam modern yang berkontribusi besar di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2024, Muhammadiyah mengelola lebih dari 15.000 taman kanak-kanak, 5.354 sekolah dasar dan menengah, 172 perguruan tinggi, 440 pesantren, serta ratusan rumah sakit dan panti asuhan. Dari Surabaya, setelah menamatkan pendidikannya di HBS pada tahun 1921, Soekarno pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan di ITB. Dia lulus sebagai insinyur pada tahun 1926, meskipun kuliahnya diselingi dengan kesibukan mengurus Algimine Study Club. Selama di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi, anggota Syarikat Islam, sahabat karib Cokroaminoto. Di Kota Kembang itu dia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Douwes-Dekker, pemimpin Indis Partai. Soekarno pun tumbuh sebagai aktivis yang menentang kolonialisme. Begitu tamat kuliah, Bung Karno bersama teman-temannya dari Algimine Study Club mendirikan Partai Pro Kemerdekaan yang dinamai PNI, dengan tujuan mencapai kemerdekaan dan menentang imperialisme serta kapitalisme. Juga menganjurkan persatuan berbagai etnis untuk membentuk Indonesia yang bersatu. Sebagai pimpinan PNI, aktivisme Soekarno semakin mengemuka. Hal itu membuatnya ditangkap, kemudian diadili dan dipenjara oleh pemerintah kolonial. Dia dijatuhi hukuman penjara di Sukamiskin selama 4 tahun, namun baru 1 tahun di Bui dia dibebaskan. Peristiwa pemenjaraan tersebut justru membuat kepahlawanannya semakin populer. Pada tahun 1933, Bung Karno menulis di Harian Pikiran Rakyat dengan judul Mencapai Indonesia Merdeka. Tulisan itu membuat dirinya ditangkap oleh polisi Belanda dan kemudian diasingkan ke Inde, kota terpencil di Pulau Flores. Namun karena wabah malaria melanda pulau itu, maka pemerintah Belanda memindahkan pengasingan Bung Karno ke Bengkulu. Kabar dipindahkannya tempat pengasingan Bung Karno itu diketahui publik, termasuk Hasan Din, pimpinan Muhammadiyah di Bengkulu. Ia tak pernah menduga bahwa sosok aktivis pergerakan yang tersohor itu berada dalam pengasingan di kampung halamannya. Din, begitu panggilan akrab Hasan Din, mengenal Soekarno dari media massa, termasuk mengenai ketertarikan tokoh revolusioner itu dengan pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena itulah suatu hari Din tergerak untuk menemui Bung Karno di rumah pengasingannya. Ketika itu Muhammadiyah Bengkulu sedang menyelenggarakan sekolah rendah agama dan mengalami kekurangan guru. Saat berjumpa, Din mengatakan kepada Bung Karno, "Apakah Bung bersedia membantu kami sebagai guru?" Ternyata Bung Karno memenuhi permintaan itu dengan baik. "Saya menganggap permintaan ini sebagai rahmat," jawabnya. Salah seorang murid di sekolah itu adalah anak Hasan Din yang bernama Fatimah.
yang di kemudian hari, tepatnya pada tanggal 1 Juni tahun 1943, dinikahi oleh Soekarno dan dikenal sebagai Fatmawati, penjahit sangsaka merah putih dan ibu negara pertama. Pernikahan Soekarno dan Fatmawati melahirkan 5 orang anak, termasuk diantaranya Megawati Soekarno Putri yang menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Tantangan penyelenggaraan pendidikan di masa itu tidaklah ringan, sehingga wajar bila seorang aktivis yang memiliki visi besar dalam memajukan pendidikan seperti Bung Karno pun bersedia menjadi guru. Dan bukan hal janggal bila kemudian DIN menunjuk Soekarno sebagai Ketua Majelis Pendidikan Muhammadiyah di Bengkulu. Bung Karno memuji dan melabeli Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan, mengajarkan umat untuk aktif memperbaiki diri dan lingkungannya, bukan sekadar pasrah pada keadaan. Demikian sekelumit kisah tentang Bung Karno dan hubungannya dengan Muhammadiyah. Kisah tokoh Muhammadiyah lainnya akan saya sampaikan di video berikutnya. Jika Anda memiliki pandangan tentang hubungan Bung Karno dan Muhammadiyah, tuliskan dengan bijak di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.